Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan dengan NIM 23660059 kelas B. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi geologi struktur. Itu deformasi batuan, fraktur dan join, dan jenis struktur batuan. Baik, di sini saya masuk ke deformasi batuan. Deformasi batuan. Deformasi adalah perubahan bentuk geometri batuan karena gaya eksternal atau stres yang bekerja padanya. Hasil dari proses ini berupa struktur geologi seperti lipatan dan patahan. Jenis-jenis stres atau tegangan. Confining stres atau uniform, gaya bekerja seimbang dari semua arah. Differential stres, gaya tidak sama dari berbagai arah, menyebabkan deformasi yang nyata. 3 jenis differential stres. 1. Tensional stres, gaya menjauh, menyebabkan peregangan atau ekstensial. 2. Compressional stres, gaya berhadapan, menyebabkan penekanan atau pemendekan, pelipatan atau perpatahan. 3. Shear stres, gaya mengejarkan namun berlawanan arah, menyebabkan pergeseran atau slip. Tahapan deformasi batuan. 1. Elastis, batuan kembali ke bentuk semula jika tekanan dihilangkan. 2. Ductile atau plastis atau liat, perubahan permanen menghasilkan lipatan. 3. Fraktur, batuan pecah membentuk pecahan atau retakan. Faktor-faktornya. 1. Temperatur, tekanan, kecepatan, komposisi mineral. Pengaruh terhadap deformasi. Lanjut, pengukuran deformasi. 1. Strip atau depth, pengukuran orientasi bidang batuan. Lihat file sebelumnya tentang geometri struktur unsur struktur. Orientasi spesial pada lipatan. 1. Dome, strike melingkar ke deep keluar, batuan tua di tengah. 2. Basin, strike melingkar deep ke dalam, batuan muda di tengah. Deformasi batuan menjelaskan bagaimana batuan merespon stres. Memahami jenis stres dan respon batuan sangat penting dalam geologi struktur. Perilaku batuan tergantung pada tekanan, temperatur, kecepatan, deformasi, dan komposisi. Selanjutnya kita masuk ke fraktur dan join. Fraktur dan join. Fraktur atau retakan. Fraktur adalah retakan sempit pada batuan akibat stres diferensial melebihi batas elastis batuan, terutama pada kondisi deformasi brittle. Jenis-jenis fraktur. 1. Shear fraktur, retakan atau retakan geser, meliputi pergerakan sejajar bidang fraktur. Jika perpindahan besar H disebut sesar atau fault. Jika kecil N tetap disebut fraktur. 2. Extension fraktur atau retakan tarik, meliputi retakan tegak lurus terhadap gaya ekstensi, umumnya terbuka. Jika terisi fluida N disebut fissure. Jika terisi mineral atau N disebut vein. Jika terisi magma atau N disebut dig atau seal. Pentingnya fraktur, mengurangi kekuatan batuan, jalur aliran fluida atau air gas hidrokarbon, penting untuk teknik sipil ban bendungan atau terowongan dan lain-lain. 3 mode fraktur, extension, nama dan ciri-cirinya. 1. Extension, ciri-cirinya retakan terbuka atau tarikan. Sliding, ciri-cirinya geser paralel terhadap
tepi. 3. Tearing, sobekan sejajar dengan permukaan. 4. Hybrid, kombinasi mode 1, 2, dan 3. B. Join atau kekar. Join atau kekar adalah retakan yang tidak menunjukkan perpindahan nyata, termasuk dalam extension fraktur. Klasifikasi geometri. Klasifikasi geometri terbagi menjadi 2, yaitu karakter sistematik, pola sejajar, dan berulang, jarak seragam. 2. Kekar non sistematik, pola tidak beraturan, dan jarak acak. Jenis kekar berdasarkan mekanisme terbagi menjadi 3, yaitu kompresi. Tentukan kompresi yaitu tertutup, memotong batuan, membentuk pola belak ketupat. Tarikan, terbuka seiring diisi mineral vien, bidang kasar. Gabungan, kombinasi rekahan terisi mineral. Jenis kekar tarikan, tensional fraktur, searah, tegas. Release fraktur, tegak lurus. Faktor membentuk join. Stress 1. Stress tektonik, kompresi dan ekstensi. 2. Pembanding magma membentuk Clomar join. 3. Overburden, penimbunan batuan. 4. Overpassure fluida menghasilkan hidrofaktor. 5. Perlipatan dan pemendekan menghasilkan join sejajar dengan sumbu lipatan. 6. Strain desclipment mengontrol orientasi dan distribusi kekar. Pentingnya studi di join dan kekar. 1. Menunjukkan flow stress mengaruhi permeabilitas batuan, menyebabkan ketidakstabilan lereng, mengontrol pola erosi dan gua. Penting untuk reservoir hidrokarbon dan stabilitas bangunan. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, jenis struktur batuan. Struktur primer terbentuk saat pembentukan batuan. Contohnya bidang berlapis, ripple mark, mud crack, dan stromatolith digunakan untuk menentukan arah pengendapan dan sejajar reformasi. 2. Struktur sekunder terbentuk setelah batuan mengalami konsolidasi. Contohnya lipatan fault, sesar fault, kekar join, cleavage, dan foliasi. Terbentuk karena gaya tektonik atau kompresi peregangan. Selanjutnya struktur kontemporer terjadi setelah pengendapan, sebelum kombinasi batuan, konsolidasi batuan. Contohnya slam turbidit, pengendapan tergantung sebelum mengeras. Selanjutnya struktur primer pada batuan. Sedimen, banding bedding berlapis, grain bedding, coarse bedding, ripple mark, flood cast, batuan beku, phonochris, xenolith, vesicle atau vesikular amygdaloida, tekstur aliran lava bantal atau pilau lava. Geometri struktur, unsur struktur terdiri dari struktur bidang planar, misal bidang berlapisan, bidang sesar, foliasi, challenge. Selanjutnya parameter penting. 1. Strike, juru arah garis horizontal di bidang miring. Dip atau kemiringan, sudut miring dari bidang terhadap horizontal. Dip direction, arah kemana bidang miring. Apparent dip, kemiringan semu atau bila tidak tegak lurus strike. Struktur garis atau linear, misal sumbu lipatan, liniasi, garis-garis atau striasi. Trend, arah horizontal dari garis. Plang, sudut penunjaman garis terhadap horizontal. Rect atau pitch,
sudut antar garis dan strik dalam bidang. Metode grafis proyeksi untuk menyajikan struktur geologi 3D dalam bidang 2D. Proyeksi ortografi digunakan untuk menghitung kemiringan dan kedudukan garis atau bidang. Contoh digunakan menghitung plang dan rek dari garis tertentu dalam bidang sesar. Contoh notasi strike dan dip dalam sistem Caudron, misalnya N50 N65 derajat W, 25 derajat S. Azimut misal 295 derajat per 25 derajat. Rek sudut 90 derajat ditentukan dalam bidang strike dip. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Limu Sahid dengan NIM 23660055 dari kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis struktur batuan primer. Baik, di sini tekstur terbentuk saat terbentuknya batuan. Contoh, bidang perlapisan, Gellermark, Mudergaard, Stromolet, dan lain-lain digunakan untuk menentukan arah pengendapan dan sejarah deformasi. Struktur sekunder terbentuk setelah batuan mengalami konsolidasi. Contohnya itu lipatan fold atau sesar, fold atau kekar join, cleavage atau foliasi. Terbentuk karena gaya-gaya tektonik kompleksi peregangan. Struktur penekontemporer terjadi setelah pengendapan sebelum konsolidasi batuan. Contoh, surut turbidit atau pengendapan terganggu sebelum pengeras. Struktur primer pada batuan sedimen bedding, perlapisan grade bedding, cross bedding, repair mark, flood cats, batuan beku, phenorik, keonorik, vesikel atau vesikular, amigdaloidal, tekstur aliran lava, batal, pilau lava. Geometri unsur struktur terdiri dari struktur bidang atau planar. Misal, bidang terlapisan, bidang sesar, foliasi, cleavage. Parameter penting: strike jurus, arah garis, horizontal di bidang miring, dip kemiringan, sudut miring dari bidang terhadap horizontal. Dip direction, arah kemana bidang miring. Apparent dip, kemiringan semua atau bila tidak tegak lurus straight. Struktur garis linear, misal sumbu lipatan, liniasi, gores, garis striasi. Parameter penting: trend, arah horizontal dari garis. Plane, sudut penunjaman garis terhadap horizontal. Ray,
atau pit, sudut antara garis dan strik dalam bidangnya. Baik, di sini kita masuk dalam metode grafis proyeksi. Untuk menyajikan struktur geologi 3D dalam bidang 2D, proyeksi ortografi digunakan untuk menghitung kemiringan dan kedudukan garis atau bidang. Contoh digunakan itu menghitung plate dan rake dari garis tertentu dalam bidang sesar. Contoh notasi strike dan bit dalam sistem kuarsan atau misan N65 derajat W, 25 derajat S. Azimut misal 295 derajat atau 25 derajat rake, sudut 90 lebih dari 90 dalam bidang strike. Itu dari deformasi batuannya. Baik, pengertiannya di sini, deformasi adalah perubahan bentuk geometri batuan karena gaya eksternal atau stres yang bekerja padanya. Hasil dari proses ini merubah struktur geologi seperti lipatan dan patahan. Jenis-jenis trek tegangan. Yang pertama itu correlating stress uniform. Gaya kerja seimbang dari semua arah. Differential stress. Gaya tidak sama dari berbagai arah, menyebabkan deformasi yang nyata. Ada tiga jenis differential stress, yaitu tensial stress adalah gaya menjauh menyebabkan peregangan, atau ekstensional kompresional stress, gaya terhadap menyebabkan penekanan atau pemendekan, pelipatan atau patahan. Strike, gaya sejajar namun berlawanan arah, menyebabkan pergeseran atau slip. Tahapan deformasi batuan yaitu elastis. Batuan kembali ke bentuk semula jika tekanan dihilangkan. 2. Ductile atau liat. Perubahan permanen menghasilkan lipatan, fraktur, break atau patahan. Batuan pecah membentuk patahan atau retakan. Faktor yang mempengaruhi tipe deformasi. Faktor pengaruh terhadap deformasi yaitu temperatur tinggi, ductile rendah atau rapuh, tekanan tinggi, ductile rendah tapi retak, kecepatan atau cepat tapi patah lambat atau ductile. Komposisi mineral. Olivine Feldspar Blade, lempung mica, ductile. Mengukur deformasi batuan, dia menggunakan strik atau dip.
mengukur orientasi di bidang batuan. Sebelumnya tentang geometri unsur struktur. 2 yaitu orientasi spesial pada lipatan. Dome straight, melingkar, deep, keluar, batuan tua di tengah, basin, basin straight, melingkar, deep, ke dalam batuan mudah di tengah. Kesimpulan di sini, deformasi batuan menjelaskan bagaimana batuan merespon stres dan respon batuan sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Laude Muhammad Zalfin, NIM 2366139. Saya akan melanjutkan materi 2 dan 4. Baik. Deformasi adalah proses yang menyebabkan perubahan dan bentuk geometri batuan karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan tersebut. Deformasi terjadi karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan. Gaya-gaya yang menyebabkan deformasi batuan disebut stres, gaya satuan luas. Gaya yang bekerja pada bagian batuan menghasilkan sekumpulan stres dan jumlah deformasi yang disebabkan oleh stres diukur dengan perubahan dimensi batuan tersebut. Perubahan dapat berupa volume, bentuk, atau keduanya yang disebut dengan strain. 2. Tipe stres: uniform atau confining stress, suatu gaya yang atau tegasan yang bekerja secara seimbang ke semua arah. 3. Jenis-jenis stres. 1. Tensional stress atau extensional stress disebabkan oleh gaya eksternal yang arahnya saling menjauhi batuan, menyebabkan batuan mengalami peregangan atau pemanjangan. 2. Compressional stress disebabkan oleh gaya eksternal yang saling berhadapan dengan dan saling menekan batuan, yang mengakibatkan batuan mengalami penekanan. Penekanan ini bisa menyebabkan batuan mengalami pemendekan, perlipatan, atau patahan. 3. Shear stress, gaya yang saling sejajar dengan berlawanan arah, dapat berakibat pada tergesernya dan berpindahnya batuan, slip, dan translasi. Ketika batuan mengalami peningkatan tekanan, akan melewati 3 tahap deformasi berikut. 1. Deformasi elastis. Bila batuan atau material yang terkena deformasi kembali dibentuk semula ketika stres dihilangkan. Deformasi ductile. Bila batuan terkena stres yang melampaui batas elastisitasnya sehingga mengalami deformasi permanen atau tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan. Bila material bersifat liat atau decline akan menghasilkan perlipatan. Jika material bersifat brittle atau rapuh, maka akan patah. 3. Fracture. Batuan atau material akan retak atau pecah-pecah. Berdasarkan atas perilaku batuan atau material ketika mengalami stres atau tekanan, batuan dapat diklasifikasikan menjadi 2. 1. Bersifat brittle atau rapuh. 2. Bersifat ductile atau liat. Jenis deformasi dapat terjadi pada batuan dipengaruhi oleh
temperatur pada suhu tinggi ikatan molekul yang terdapat pada batuan atau material yang dapat meregang dan bergerak sehingga batuan akan bersifat lebih decay. Pada temperatur rendah, batuan atau material lebih rapuh. Tekanan pada material yang terkena tekanan yang besar akan sifatnya untuk retak menjadi berkurang dikarenakan tekanan di sekelilingnya cenderung untuk menghalangi terbentuknya retakan. Pada material yang tertekan yang rendah akan menjadi bersifat retas dan cenderung menjadi retak. Kecepatan deformasi. Bila kecepatan deformasi tinggi, material cenderung patah. Jika deformasi menjadi perlahan, maka lebih banyak waktu lagi individu atom untuk bergerak sehingga batuan cenderung decay. Struktur sekunder. Terbentuk setelah batuan mengalami konsolidasi, contohnya lipatan fault, sesar fault, kekar join, cleavage, polasi, terbentuk karena gaya-gaya tektonik atau kompresi peregangan. Struktur kontemporer terjadi setelah pengendapan sebelum kondisi batuan, contoh slam turbidit, namun pengendapan terganggu sebelum mengeras. Struktur primer pada batuan. Sedimen bending atau berlapis, graded bending, cross bending, triple marsh, float cast, batuan beku, float northeast, senolyte, fleksibel, vesikular atau amigdaloidal, tekstur aliran, lava bantal atau pilow lava. Geometri unsur struktur terdiri dari struktur bidang atau dalam kurung planar, misal bidang berlapisan, bidang sesar, foliasi, cleavage. Parameter penting. Strike jurus pada horizontal di bidang miring dip kemiringan, sudut kemiringan dari bidang terhadap horizontal, dip direction ke arah mana bidang miring. Apparent dip kemiringan semu atau bila tidak tegak lurus strike. Baik, lanjut metode grafis proyeksi. Untuk menyajikan struktur geologi 3D pada bidang 2D, proyek otografi digunakan untuk menghitung kemiringan dan kedudukan garis atau bidang. Contohnya digunakan menghitung turn dan rek dari garis tertentu pada bidang sesar. Contoh notasi strike and dip dalam sistem. Kuadran misalnya N 60 derajat, W 25 S. Azimut misalnya